Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Waalaikumsalam warahmatullahi. pemirsa? Jumpa lagi dalam perbincangan yang serius tapi santai. Kita akan bicara tentang persoalan demokrasi, khususnya di Indonesia pada isu yang sekarang sedang hangat-hangatnya, penundaan pemilu 2024. Sudah hadir di studio ada Kang Iing Ihwanuddin dari JRDP, Jaringan Rakyat untuk Demokrasi dan Pemilu. Kemudian sudah hadir juga ada Bapak Muhammad Nawas Said Dimyati, yang kita sudah tahu sapan akrabnya Cak Nawa, dari unsur pimpinan DPRD Provinsi Banten. Apa kabar, Cak? Alhamdulillah. Kang Iing, apa kabar? Alhamdulillah baik. Nah, kita akan bincang-bincang nih. Ya. Kita percaya saat ini hampir seluruh sistem pemerintahan di dunia ini menggunakan sistem demokrasi. Dan dianggap sebuah keniscayaan di mana batasan dari salah satu prinsip demokrasi adalah membatasi periodisasi kekuasaan. Oleh karena itu, sirkulasi dalam demokrasi harus dipastikan dengan adanya pemilu. Dan ada apa dengan penundaan pemilu? Kita coba tanya Kang Ing lebih dulu. Apa artinya penundaan pemilu bagi sebuah sistem demokrasi? Baik, justru ini kita dari JRDP sering banyak melakukan diskusi-diskusi bersama teman-teman Badan Pekerja. Dengan wacana politik adanya isu penundaan pemilu ini, justru ini akan menjadi ancaman bagi demokrasi. Karena sebetulnya kan kalau persoalan pemilu ini sudah diatur di Undang-Undang Dasar 1945, tentunya di pasal 7 bahwa soal periodisasi kepemimpinan dalam hal ini presiden dan wakil presiden itu diatur 5 tahun sekali, dan berlanjut di pasca reformasi di situ tetap MPR juga mengatur soal batasan periodisasi presiden dan wakil presiden cukup hanya 2 periode. Saya coba potong dulu. Ya. Siapa yang terancam? Yang terancam justru hak-hak masyarakat. Ini akan merampas hak-hak masyarakat, dalam hal ini hak untuk memilih presiden, wakil presiden, juga soal pemilihan legislatif. Baik. Siapa yang diuntungkan kalau penundaan pemilu terjadi? Tentu yang diuntungkan adalah mungkin elit-elit tertentu dalam hal ini. Elit tertentu, elit yang mana nih? Kayaknya mesti dipertegas. Yang punya kepentingan khusus mungkin dalam hal ini, mungkin Maksud Kang Ing partai politik? Bisa jadi mungkin seperti itu. Atau presiden dan wakil presiden beserta DPR, DPD sampai tingkat kabupaten kota akan diuntungkan? Ya, secara teknisnya mungkin bisa sampai ke arah situ. Tapi lebih dari itu mungkin juga dalam tanda kutip ada bagian-bagian atau pihak-pihak lain yang diuntungkan. Oke, kita konfirmasi dulu ke Cak Nawa. Cak, partai Cak Nawa termasuk yang menunda atau menolak penundaan? Terima kasih Mas Iksan. Kebetulan saya kader Partai Demokrat dan clear ya, Ketua Umum kami jelas pada saat acara kita di Banten menyampaikan bahwa wacana penundaan pemilu atau memperpanjang masa jabatan itu adalah sesuatu yang sangat tidak logis. Terus yang kedua, tidak mungkin bisa dilakukan karena bisa merusak tatanan negara kita sebagai bagian daripada kesepahaman dari para leluhur-leluhur dulu untuk membuat sebuah negara kesatuan berbasis demokrasi. Memang pernah ada koreksi, yaitu dengan amandemen Undang-Undang Dasar 45 pada saat reformasi, tapi itu alasannya jelas. Yang dilakukan koreksi adalah tentang batasan seseorang bisa menjadi seorang presiden maupun wakil presiden, di mana yang sebelumnya setiap 5 tahun boleh dipilih kembali. Hasil reformasi sebagai koreksi itu adalah
hanya boleh 2 kali masa periode. Setelah itu tidak diperbolehkan. Nah, reformasi amandemen Undang-Undang Dasar 45 yang dilakukan pada saat itu ini adalah sebuah koreksi kan Ibu Laras. Ada latar belakang, ada legal legal justice-nya atau apa gitu kan ya. Sehingga itu bisa dilakukan. Nah, kalau saat ini dimungkinkan nggak kita rubah lagi misalkan penundaan pemilu dan lain sebagainya. Kalau menurut saya wacana seperti itu pada saat negara sedang mengalami sebuah musibah yang besar dan lain sebagainya, ya boleh-boleh saja. Ada yang perlu dikedepankan misalkan penyelamatan jiwa manusia. Tetapi pada saat ini kan tidak ada yang urgent sama sekali. Sehingga memang menimbulkan sebuah pertanyaan yang mendasar. Ini ada apa ini sebenarnya? Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan penundaan pemilu. Padahal masa bakti presiden itu berakhir pada 20 Oktober kalau nggak salah 2024 dan DPR RI itu kalau nggak salah 5 Oktober 2024, DPRD provinsi itu di bulan September 2024, kabupaten itu di Agustus. Terus nanti yang ngisi ke sini siapa? Ini kan akan menjadi sebuah perdebatan terkait dengan ilmu tata negara, karena harus ada legal standingnya kan. Nggak bisa, ditambahin lagi itu masa jabatannya lah. Kalau nambahin lagi jabatan pakai dasar apa? Ya kan? Cak, punya informasi apa? Kenapa isu ini muncul dan motivasinya kira-kira kemana? Saya pertama kali dengar itu wacana itu di tengah publik adalah disampaikan oleh salah satu pembantu presiden ya, Menteri Bahlil. Pada saat itu saya berkomentar, Pak Bahlil itu tidak punya legal standing untuk bicara itu. Karena dia tidak pernah dipilih oleh rakyat. Dia dipilih oleh presidennya, nggak punya dia legal standing. Alasan Bahlil pada saat itu adalah dunia usaha. Nah, kita perlu tanya dunia usaha yang mana ini? Apakah dunia usaha UMKM ya? Atau mungkin pengusaha-pengusaha yang level di atasnya? Atau segelintir pengusaha? Kita tidak tahu. Kalau yang dimaksud mungkin segelintir pengusaha, ya tidak salah apabila kemudian ada dugaan-dugaan ini permainan yang dilakukan oleh oligarki kekuasaan yang merasa bahwa ada sebuah hal tertentu yang perlu diamankan ya sampai dengan pemilu harus ditunda. Karena kalau pemilu tidak ditunda, hal-hal tersebut tidak bisa dilakukan sebagaimana mestinya. Mungkin kalau ada dugaan seperti itu ya wajar-wajar saja. Apa yang harus diamankan oleh oligarki ini, Cak? Dalam perspektif Cak? Mungkin proyek. Cuma proyek, Cak? Ibu kota baru berapa triliun itu, Mas? Artinya kalau pemilu tepat waktu, oligarki kehilangan momentum untuk memanfaatkan proyek-proyek? Bisa jadi. Bisa jadi. Karena biasanya ketika ada pemimpin baru itu ada sebuah koreksi terhadap kepemimpinan sebelumnya. Meskipun juga ada keberlanjutan daripada program-program sebelumnya. Itulah kalau guru politik saya sampaikan, Pak SBY lalu sampaikan, kepemimpinan itu adalah sustainable and change, melanjutkan dan melakukan perubahan. Nah mungkin mereka menduga akan ada terjadinya perubahan dan lain sebagainya, sedangkan uangnya sudah pada masuk, belum pada jelas ya dari sisi legalnya mungkin dan lain sebagainya. Ini kan duit banyak, duit gede nih kan takut hilang, sehingga apabila kemudian ada gerakan-gerakan yang kayak tadi misalkan saya baca di sini
di Semarang, yang kemudian teman-teman mahasiswa atau adik-adik mahasiswa koreksi ya, itu mahasiswa dari mana ya, dan lain sebagainya. Ini kan kalau kayak begini kan kita jadi semakin paham. Ada kekuatan uang yang mencoba untuk memainkan itu. Kalau dikorelasikan lagi dengan persoalan koreksi terhadap kepemimpinan yang ada sekarang, selain persoalan IKN apa lagi, Cak? Yang substansial bisa berhubungan dengan penundaan pemilu? Saya kalau secara personal saya tidak punya pandangan ya. Cuma saya kan dengar-dengar nih ya dari warung kopi ya dan lain sebagainya. Ini juga mungkin ada dalam rangka mempersiapkan suksesi kepemimpinan, mematangkan seseorang ya ketika nanti ini keluar ini sudah disiapkan untuk menggantikannya. Ada juga yang berpikir seperti itu. Dan menurut saya masuk akal juga itu pikiran semacam itu. Siapa putra mahkota yang dimaksud, Cak? Wah, saya nggak tahu itu kan. Itu nggak perlu saya jawab, seluruh masyarakat juga tahu kan ya. Masih dari istana? Ya, pasti circle-nya di sana lah. Oke. Kita kembali ke Kang Ing lagi. Apa perlawanan JRDP? Selama ini tentu kalau kita kan JRDP ini perkumpulan anak-anak muda di dalamnya tentu punya semangat yang tinggi dalam hal-hal yang kami lakukan dalam hal ini. Tentu kami menolak atas wacana penundaan ini. Sebenarnya ini ungkapan-ungkapan yang dilontarkan oleh para segelintir orang, beberapa pihak yang menginginkan penundaan pemilu ini tidak punya alasan yang tepat. Ini alasan yang mengada-ngada. Baik kita flashback ke belakang, misalkan proses pemilihan serentak kemarin di tengah pandemi, bagaimana ada isu penundaan, tapi faktanya tetap berjalan. Dan berjalan dengan biasa saja, tidak ada persoalan yang begitu urgent. Pandemi tidak menjadi alasan untuk Saat itu pilkada tetap berjalan. tetap berjalan. Bahkan di daerah mana pilkada tetap berjalan? Pilkada saat pandemi? serentak itu salah satunya ya di Provinsi Banten, ada di 4 kabupaten kota misalkan. Kemudian di beberapa provinsi lain juga serentak. Kalau tidak salah ada berapa Solo, ya salah satunya seperti Medan. itu, iya. Tetap berjalan, pandemi tidak menjadi halangan untuk Kenapa berlangsungnya bedanya yang Solo proses. dan Ini lebih kan kita harus komprehensif nih, Cak, Iya. biar semua semua daerah. Nah, pertanyaan saya ke intinya, JRDP melawan atau ya melawan. Tentu kami akan dengan perlawanan tegas apa yang sudah di tentu lakukan? dengan dari isu-isu yang kita lontarkan ke publik bahwa JRDP dengan tegas menolak penundaan wacana pemilu 2024 ini jangan ditunda sesuai dengan, karena selama ini kan kita ketahui KPU juga sudah meluncing tahapan itu bahwa pemilu itu akan dilaksanakan di 14 Februari 2024. Tentu berdasarkan kajian-kajian kami itu tadi, penolakan-penolakan yang dilakukan oleh JRDP terhadap penundaan pemilu di 2024 ini tentu banyak alasan. Yaitu tadi banyak langkah yang harus ditempuh kalaupun ini dipaksakan untuk ditunda. Tapi yang terpenting sebenarnya bahwa tidak ada situasi kegentingan yang memaksa. Tidak ada kegentingan yang memaksa untuk menunda itu. Jadi tidak ada alasan yang tepat. Kang Ing setuju dengan Cak Nawa ada faktor oligarki? Bisa jadi seperti itu. Kang Ing mau menunjuk siapa? Wah, dalam hal ini Pengusaha nasional kah atau ya tentu kekuatan asing? tidak, mungkin banyak elemen-elemen yang itu tadi disampaikan oleh Cak Nawa. Cak, kita sepakat bahwa KPU sudah menetapkan jadwal pemilu di 2024. Menurut Cak Nawa, KPU punya independen untuk tetap pada schedule-nya atau akan terbawa oleh arus politik, mengingat bahwa rekrutmen KPU juga tidak lepas dari rekomendasi partai-partai politik. teorinya sih harus mandiri, harus independen.
dan saya punya keyakinan KPU akan lakukan sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati dengan DPR dan pemerintah, yaitu melaksanakan pemilu pada 14 April, 14 Februari. Februari 2024. Nah, yang bisa membuat KPU menunda itu adalah apabila memang konsolidasi kekuasaan ini terus berjalan dalam persiapan ke sana, kemudian mendapat dukungan yang kuat di parlemen, di DPR, kemudian ada apa namanya amandemen misalkan Undang-Undang Dasar 45 terkait dengan masalah itu ya ditunda ya atau apa, bisa saja itu akan membuat KPU tidak bisa menjalankan sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan di awal. Tapi hitung-hitungannya saya juga tidak begitu percaya bahwa politisi-politisi kita itu ingin mendapatkan apa ya keuntungan cuma-cuma ya, nambah masa jabatan tanpa berkeringat. Iya. Karena kan berkaitan dengan misalkan kayak saya, kalau kemudian diperpanjang, DPRD juga diperpanjang, kan otomatis saya diperpanjang. Tapi ketika saya ketemu dengan publik, saya kan nggak punya legalitas, Mas. Ya Oke. kan? Integritas saya di depan publik nggak ada artinya. Dan kita ini manusia kan bukan hanya sekedar menggunakan akal, tapi juga menggunakan hati. Dan saya yakin banyak kawan-kawan saya di semua partai ya mempunyai pandangan yang sama. Jadi betul kata Mas Iing, kalau kemudian itu dipaksakan bisa mengakibatkan negara kesatuan kita ini terkoyak. Oke. Ya, padahal kita harus jaga jangan sampai NKRI ini terkoyak seperti kayak Uni Soviet kan yang koyak-koyak. Sekarang Rusia sama Ukraina. Ukraina saling cakar-cakaran. Uni itu kan sama negara kesatuan kan sama. Nah ini yang juga perlu untuk dihitung ya secara cermat, secara cerdas, terutama oleh pemimpin-pemimpin kita di tingkat nasional untuk lebih arif, lebih bijaksana dalam membuat kebijakan. Transparansi dalam pembuatan kebijakan itu perlu dikedepankan. Oke. Pemirsa, kita akhiri dulu segmen 1. Silahkan Anda kemana-mana, tapi balik lagi. Kita akan mulai di segmen 2. Pemirsa, kembali dalam perbincangan asik ini di segmen 2 kita akan coba kembali bertanya pada Cak Nawa. Cak, gimana pandangan Cak Nawa? Boleh nggak penundaan pemilu dan hukumnya apa terhadap parpol yang sudah mewacanakan itu? Harus dianggap musuh bersama atau sebagai pengkhianat demokrasi? Silakan Cak. Jadi gini, sebenarnya kalau kita mau konsisten ya terhadap apa yang kita lakukan, tidak boleh ada sebuah pikiran, wacana ingin merubah konstitusi. Ini sama seperti ketika ada pelarangan terhadap sebuah ormas yang katanya suka mewacanakan khilafah, ya kan? Kan wacana kan khilafah. Khilafah itu kan salah satu sistem politik juga, salah satu sistem bernegara juga. Artinya ketika sistem ini diwacanakan, ujungnya kan ada perubahan konstitusi. Ketika ini dikatakan dilarang dan ini juga dikatakan makar, harusnya konsisten. Mewacanakan penundaan pemilu itu juga sama, Makar, gitu, Cak. karena itu melanggar konstitusi. Siapa yang harus ditangkap, Cak? Ya kan? Ya mewacanakan itu. Tetapi kan kalau pendapat pribadi saya, ya
yang memahami demokrasi dengan jernih, kalau menurut saya wacana apa saja itu boleh. Yang nggak boleh itu melakukan gerakan ya yang melanggar aturan-aturan sendi-sendi atau perundang-undangan dan hukum. Nah itu yang nggak boleh. Tapi kalau orang berpikir, orang berdiskusi soal penundaan pemilu dan lain sebagainya dalam iklim demokrasi sebenarnya diperbolehkan. Cuma yang saya kritisi ini kan nggak konsisten. Ada orang bicara terkait dengan perubahan konstitusi dengan pola yang lain dianggap makar, tetapi ada orang yang melakukan hal yang sama dianggap sebagai bagian daripada demokrasi. Kalau kita ingin baik, ingin hidup sukses, ini kan kuncinya kan istiqomah, konsisten. Jadi kalau begini nggak boleh, harusnya begini juga nggak boleh. Nah ini pandangan saya ya terkait dengan itu. Tapi kalau secara pribadi sudah problem. Orang mau ngomong pemilu, mau ditunda kayak apa kayak itu terserah ya. Itu hak ya, hak berdemokrasi, hak kita. Yang nggak boleh itu kan kemudian nyandra anggota DPR RI semuanya disandra, dikumpulin ya, disuruh untuk merubah undang-undang gitu ya nggak boleh. Atau ngasih duit, ngasih suap kepada partai politik supaya merubah itu ya nggak boleh, itu melanggar undang-undang. Jadi ini yang menurut saya edukasi yang semacam ini yang harusnya terus dilakukan oleh kawan-kawan. Dan terima kasih kepada Mas Iing ya yang terus memberikan edukasi terkait dengan betapa pentingnya demokrasi ini terus tumbuh dan berkembang. Meskipun sistem demokrasi itu juga bukan tidak ada kelemahannya, tetapi saat ini ya memang belum ada sistem yang lain ya yang mengalahkan sistem demokrasi. Cak, memang ada indikasi penyuapan untuk menggolkan penundaan pemilu kepada partai politik. Ya kalau anak-anak yang pakai spanduk, pakai itu, kata teman-teman aktivis yang di kampus nggak pernah muncul, tahu-tahu ada, ya pasti ada lah. Ini konsolidasi kan. Ini ada orang kepingin mengamankan sebuah atau sesuatu yang mereka ingin lakukan supaya tidak terganggu, maka dia harus bikin sendiri. Pasti kan ada biaya A, biaya B, biaya C kan untuk mempengaruhi pemahaman publik. Mengopinikan pemikiran ini kan juga perlu biaya. Biaya, ya kan? Dan saya nggak yakin anak-anak muda mewacanakan itu pakai duit pribadi, saya nggak yakin. Karena nggak ada pentingnya, mendingan dia main gitar atau dia diskusi soal yang lain ya, atau dia main internet ya, atau main video game. Ya anak muda kita kan nggak punya waktu lah, kecuali kalau ada duit pakai duitnya sendiri nggak mungkin. Pasti dia melakukan karena mendapatkan sesuatu. Cak, kalau dari konstelasi politiknya, Cak, perimbangan kekuatannya antara yang mendukung dan menolak penundaan pemilu? Yang saya baca di media kan Bu Mega jelas ya menolak terkait dengan itu. Bahkan ada judul di koran, memang negara nenek moyang lu gitu kan ya, kata beliau. Ada juga Pak Surya Paloh itu juga tegas ya, Nasdem. Kalau Demokrat kan sejak awal, PKS, kemudian 4 ya yang betul-betul jelas ya sampaikan. Sedangkan yang jelas ingin lakukan penundaan itu 2 parpol, dua-duanya partai partai kebangsaan ya, partai yang berwarna hijau ya. Terus kemudian yang kuning itu agak di tengah antara menunda dan juga tidak gitu kan ya. Ya kita lihat aja lah. Kuning itu siapa, Cak? Ya Golkar. Kita lihat lah. Karena omongan ketua umum itu juga nggak mencerminkan suara kader. Karena setahu saya itu ketika mengambil sebuah keputusan yang substansional
partai politik itu kan harus berdasarkan rapat pimpinan nasional. Mhm. Kalau nggak ada rapat pimpinan nasional tahu-tahu jeplak ya, ya kan nggak mungkin kan. Nah ini kan bukan demokrasi lagi juga di parpol tersebut. Nah ini yang perlu ini ya. Gerindra juga nolak ya yang saya dengar. Meskipun tidak begitu tegas seperti PDIP dan apa namanya dan Nasdem ya, kalau di awal yang paling jelas nolak kan Demokrat sama PKS. Oke, Cak, kita kembali ke Kang Ing. Kang Ing, JRDP sudah punya potret terhadap wacana penundaan pemilu di masyarakat. Barangkali sudah bisa diidentifikasi dari struktur masyarakat atau dari strata pendidikan atau dari daerah-daerah tertentu yang kemudian bisa diidentifikasi terhadap pro kontra persoalan ini. Baik, ini yang menarik sebenarnya bahwa seperti tadi disampaikan di awal, wacana penundaan ini kan hanya segelintir orang, sedikit, segelintir elit yang menginginkan penundaan. Kalau saya melihat atau membaca di beberapa media dari hasil beberapa lembaga survei, kalau tidak salah ada 3 lembaga survei yang sudah merilis bahwa mayoritas masyarakat tidak menghendaki penundaan itu. Jadi kecenderungan masyarakat itu lebih menginginkan bahwa pemilu 2024 tetap harus dilakukan. Seperti itu. Tetap harus dilakukan. Iya, mayoritas masyarakat menginginkan bahwa pemilu 2024 harus tetap dilaksanakan tanpa harus ada penundaan. Apa alasan yang paling kuat terbaca sikap masyarakat seperti itu? Karena apa ya? Pemilu itu kan bagian daripada momentum masyarakat juga. Ini kan bagian dari bagaimana masyarakat bisa menyalurkan haknya, dalam hal ini hak untuk memilih, baik dari pemilihan eksekutif, dalam hal ini presiden dan wakil presiden, juga legislatif, baik dari tingkatan pusat sampai ke tingkatan daerah atau kabupaten kota. Nah, momentum itu, karena pemilu itu kan momentum bagaimana masyarakat bisa menilai. Ketika misalkan masyarakat merasa puas atas kinerja yang dipilihnya, dalam hal ini misalkan wakil rakyat ataupun presidennya, tentu masyarakat juga akan memberikan reward and punishment-nya tersendiri lah bagi apa yang telah disalurkannya pada saat momentum pemilihan itu. Seperti itu. Pemilu sebagai momentum untuk menilai, mengkoreksi. Kemudian berharap pada suatu kepemimpinan yang baru. Tapi kan calonnya biasanya itu aja. Nggak ada alternatif. Nah, baik di nasional maupun daerah. Nah, mungkin di beberapa peristiwa mungkin bisa saja terjadi seperti itu. Tapi paling tidak ada hak-hak masyarakat yang tidak dirampas. Karena momentum pemilihan ini kan hak bagaimana si masyarakat untuk bisa menyalurkan hak politiknya, dalam hal ini untuk memilih kepemimpinan. Persoalan yang nyalonnya itu saja, kemudian ya seperti itu saja. Nah, justru ini menjadi PR berarti bagi partai politik, bagaimana proses kaderisasi, regenerasi dan lain sebagainya, seperti itu. Oke, Cak, ditanggapi, Cak, persoalan kaderisasi parpol? Kaderisasi parpol di Demokrat jalan. Kita untuk skala nasional misalkan, pemimpin kita pertama Pak Budi, setelah Pak Budi Pak Hadi, setelah Pak Hadi kemudian diganti Mas Anas, setelah Mas Anas Pak SBY, setelah Pak SBY sekarang Mas Agus Harimurti Yudhoyono. Artinya kan jalan proses kaderisasi. Di Banten sendiri ya, mulai dari yang pertama dulu adalah Pak Denny Sultoni, kemudian ke Pak Osama Isam, terus kemudian ke Pak Adiaman, ke Pak Bambang Sukrisna ya, kemudian ke Pak Aeng, dan kemudian ke Bu Iti. Itu jalan kaderisasi. Nah, terkait dengan misalkan dalam pencalonan di pilkada, Demokrat juga selama ini baru 2 kali nyalonkan Pak Wahidin Halim.
Periode sebelumnya, pilkada sebelumnya kalah. Periode kemarin menang. Nah, periode ke depan ya belum tahu apakah dia akan kita calonkan lagi atau tidak, kita belum tahu. Karena itu nanti partai melalui majelis tinggi di Demokrat akan melakukan penilaian secara utuh apakah Pak Wahidin itu ke depan layak lagi dicalonkan atau tidak, kan seperti itu. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, memang di daerah ini juga sudah mulai banyak apa itu ya, ya raja-raja kecil lah. Ya. Jadi ya kadang suaminya jadi ini, istrinya jadi ini jadi ini. Nah ini kan sebenarnya bagaimana caranya kita mendidik publik. Agar publik itu dalam memilih ya itu bertanggung jawab atas hasil pilihannya. Nah itulah yang dalam setiap kegiatan di mana-mana itu saya lakukan. Misalkan pada saat reses ya, teman-teman waktu itu dari media juga ada yang ikut. Jelas itu kedengar misalkan ketika saya bilang, saya lakukan sekarang ini bukan untuk 2024. Itu 2024 masih lama, belum tentu Bapak dan Ibu masih hidup kan ya. Kalau kita bicara pemilu segala macam kita lebih kita sampaikan. Tapi lebih banyak kita datang ke sini adalah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban kita. Kalau ke depan bagus, kita nyalon lagi silakan kalau mau dipilih, ya kan? Kalau dianggap nggak bagus ya nggak usah dipilih. Nah, jadi memang betul apa yang tadi dikatakan oleh Mas Iing. Pemilu itu salah satunya adalah sebagai bagian koreksi rakyat terhadap pemimpinnya. Nah, kalau ruang untuk melakukan koreksi ini kemudian dipindah-pindah, ya ini kan bisa bahaya masyarakat. Betul nggak? Ya. Ini kan bisa bahaya, bisa memunculkan chaos loh. Ya. Jadi jangan dianggap sederhana. Tapi ketika dikasih ruang, ini udah kasih ruang untuk melakukan koreksi. Dan ruang itu udah disepakatin secara bersama. Saya pikir itu Pak Iksan. Ya. Ngomong-ngomong Cak, bocoran calon gubernur dari Demokrat siapa Cak? Ya, belum ada, Belum ada. pilkadanya 2024. Biasanya kan sudah digadang-gadang Cak di dalam. Ya saat ini karena Pak Gubernur, Pak Wahidin ini lagi menjabat, kan pasti elektoralnya paling tinggi. Nah, nanti 2024 apa elektoral dia paling tinggi di antara kader Demokrat, nggak tahu kan. Kalau calon presidennya Cak, bocoran? Kita berupaya calon presiden ya ketua umum lah, ya kan? Ketua umum untuk bisa maju di sana. Tetapi memang sampai saat ini Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat belum mengizinkan kita-kita ini bicara soal itu. Belum mengizinkan kita-kita ini melakukan gerakan menuju itu. Jadi saat ini masih lebih banyak dalam tahapan melakukan konsolidasi di internal. Kalau ada letupan-letupan Mas Ahaye segala macam, ini biasanya yang melakukan bukan dari struktural partai, tapi lebih banyak yang melakukan adalah simpatisan dan dari organisasi sayap Partai Demokrat. Kira-kira Cak, partai yang diajak berkoalisi dengan Demokrat sudah ada bocoran juga? Ini kan gini Mas, dalam politik itu kan ada istilah tidak ada kawan Yang abadi. yang abadi. Yang ada adalah kepentingan yang abadi. Istilah ini sering dikonotasikan negatif. Padahal ini yang betul ya seperti itu. Kepentingan yang abadi. Selama kepentingan adalah dalam rangka untuk mewujudkan cita-cita NKRI, Iya. masyarakat adil, makmur ya. Loh, kita boleh kerjasama dengan siapapun. Kalau kawan seiring sudah tidak punya tujuan yang sama, sudah tidak begitu mencintai NKRI, masa kita harus terus bertahankan? Ya. Jadi betul itu istilahnya. Jadi dengan siapapun, dengan komponen masyarakat di Indonesia apapun, partai politik apapun, Demokrat siap sama-sama, asalkan itu tadi kepentingannya sama.
mendorong percepatan kesejahteraan rakyat, mendorong adanya keadilan sosial dan seterusnya dan seterusnya. Oke. Pemirsa, berakhir segmen 2 dan kita akan kembali di segmen 3, segmen terakhir dari diskusi yang asik ini. Silakan kemana-mana. Silakan kemana-mana. Pemirsa, di segmen terakhir kita akan belak-belakan lagi tentang isu penundaan pemilu. Saya akan mulai dari Cak Nawa. Cak, masyarakat sudah terbelah belum pada isu pro dan kontra terhadap masalah ini? Yang saya temuin, saya rasakan tidak ada. Saya ini kan di rumah punya rumah aspirasi, jadi keren namanya. Sebenarnya itu ruangan untuk terima tamu kan gitu kan ya. Jadi kita kemas pakai nama rumah aspirasi, di mana banyak kawan-kawan yang suka kumpul di situ dari mana-mana. Hampir semuanya ketika bicara soal isu atau wacana penundaan pemilu atau masa perpanjangan jabatan, semuanya nolak. Bahkan tadi itu tadi ini hari Rabu, tadi pagi saya ikut menghadirin acara akad nikah ya seorang kawan. Setelah itu kan biasa gonggo-gonggo ngobrol ya sama kawan-kawan. Ada kawan yang di 2 pilpres ini Jokowi mania, ya Jokowi mania. Ketika mendengar omongan itu dari yang lain, dia nolaknya paling keras. Jadi belum pernah saya dengar ada masyarakat terbelah. Yang ada itu kan opini ya, atau omongan yang dipublis. Nah, yang mampu melakukan itu kan yang punya uang, Mas. Wow. Masyarakat berdasarkan big data ya dan lain sebagainya, kemudian di bawah saya mendukung wacana si A si B terpublis ya. Nah, untuk publis ini kan juga perlu duit. Yeah. Jadi kalau itu yang lakukan, saya ngelihat itu bagian orang bekerja. Jadi alhamdulillah juga ada yang bikin wacana begitu, ada juga yang dapat rezeki kan dari itu kan ya. Kalau kita lihat sisi positifnya seperti itu. Meskipun sebenarnya bercandanya nggak lucu. Jadi bercanda menunda pemilu itu nggak lucu. Karena itu tadi harga yang kita harus bayar itu bisa mahalnya luar biasa. Cak, dari tadi nih Cak Nawa nyebutin ini kerjaan orang yang punya duit. Ya. Coba sih Cak dibuka sedikit siapa aja itu Cak, Ya, atau saya nggak tahu identifikasinya. Saya yakin Pak Iksan juga tahu lah. Bahkan kalau nggak punya duit kan nggak mungkin bisa lakukan ini kan. Kita baca lah di media A, media B. Tapi kan ini hanya sekedar bagian daripada masukan untuk kita analisa. Kalau saya langsung sebut nama, hukum kita kan selalu bicara tentang pembuktian kan, buktinya mana? A, B, C, D kan repot. Kalau Ya kan? dari etnis? Jangan kita lari ke sana. Jadi yang namanya NKRI itu ya kebinekaan itu pokoknya WNI itu semuanya adalah kita, saudara. Kita nggak boleh bicara etnis A, etnis B, karena itu nanti ngarahnya kepada politik identitas, dan politik identitas ini akan lebih banyak mengedepankan sentimen-sentimen kedaerahan, sentimen-sentimen warna kulit. Ini bisa bahaya buat kesatuan dan keberlangsungan negara kita. Jadi yang gitu-gitu jangan Oke Cak, dimunculkan. kalau nggak boleh ditanya Cak, kira-kira potensi polarisasi dalam pemilu 2024 bakal seperti pemilu sebelumnya yang begitu terbelah? Saya yakin tidak. 2024
polarisasi itu tidak akan muncul kembali. Karena lakonnya sudah beda. Kalau orang Jawa bilang lakon ya, lakon itu apa itu? Aktor utama ya, aktor utamanya sudah beda. Jadi isu-isu yang akan digunakan udah bukan itu lagi. Kita ini harus bersyukur punya anak-anak muda yang sangat luar biasa. Ada misalkan dari Demokrat AHY, terus yang gubernur ada Anies ya, ada Pak Ganjar, ada Emil Ridwan Kamil ya, ada Emil Dardak, Khofifah ya. Kemudian yang jadi pimpinan partai politik itu ada misalkan Caimin, ada juga yang dari partai politik itu Sandiaga, ada juga yang duitnya banyak ya, yang ngurusin BUMN itu kan anak muda yang luar biasa juga, misalkan Erick Thohir. Ini kan modal luar biasa buat negeri kita. Apabila mereka diberikan kesempatan, salah satunya, salah duanya misalkan, saya yakin mereka nanti ke depan juga akan melakukan kolaborasi untuk masa depan bangsa kita. Dan mereka itu jauh dari menggunakan pendekatan politik identitas. Oke, Kaing, Siap. kalau kita ikuti logika penundaan pemilu, Iya. ketika ini ditunda, sebetulnya apa yang tengah dipersiapkan oleh partai-partai yang ingin adanya penundaan pemilu? Ya itu tadi seperti di awal disampaikan oleh Cak Nawa, kalaupun misalkan. Tapi ini kan jangan sampai terjadi sebenarnya. Kalau penundaan ini tetap dilakukan, tentu untuk mempersiapkan orang-orang tertentu itu masih punya ruang waktu lah untuk mematangkan para calon kandidat tertentu. Tapi juga sebenarnya tentu akan berefek lain kalau penundaan pemilu ini tetap dilakukan, misalkan yaitu tadi soal bagaimana perpanjangan masa jabatan legislatif dan presiden, juga kepada ada isu juga soal wacana perpanjangan masa jabatan di tingkat penyelenggaranya juga, di tingkat KPU dan Bawaslu. Seperti itu juga sudah mulai muncul di beberapa media lah, di ruang-ruang publik soal wacana perpanjangan itu. Tentu kan ini yang menjadi persoalannya adalah membuat sistem demokrasi kita yang menjadi mandek, yaitu salah satu ancaman bagi demokrasinya, soal regenerasi, soal itunya tidak berjalan lah. Jadi kita demokrasi kita akan jalan di tempat gitu, seperti itu. Seandainya nggak ditunda juga kan persoalan bangsa nggak selesai, kemiskinan tetap menjadi sebuah etalase politik. Tapi paling tidak kita masih berjalan sesuai rule of the game atau dengan konstitusi yang ada. Aturannya kan baik di undang-undangnya seperti itu, ya kita jalani saja apa yang sudah menjadi komitmen bersama, yaitu perlunya konsistensi baik bagi penyelenggara pemilu, penyelenggara negara dan lain sebagainya. Oke, artinya prosedural demokrasi Iya, harus tetap berjalan. harus tetap berjalan. Bagaimana dari sisi substansi demokrasi? Dari sisi substansi demokrasinya yaitu tadi, ketika misalkan ini sudah berjalan dengan baik sesuai dengan konstitusi yang ada, tentu kalaupun misalkan terjadinya proses election ke depan, tentu itu kan kembali kepada para pemangku kebijakan. Dalam hal ini kan untuk pencalonan itu sepenuhnya ada di masing-masing partai politik. Tergantung partai politik mau mempersembahkan seperti apa orang-orang yang akan diusung oleh parpol itu. Kang Ing, dalam pengamatan JRDP, Ya. partai yang paling baik, partai mana? Saya bingung menjawabnya kalau ditanya baik dan buruk. Atau partai yang paling jahat? Sebuah partai punya potensi itu. Bisa menjadi baik, bisa menjadi jahat. Semua partai punya potensi untuk ke arah situ. Nah, kalau dalam posisi persoalan konteks penundaan pemilu, Ya. apa yang bisa disarankan pada masyarakat? Mendukung partai yang ingin menunda pemilu atau mendukung partai yang menolak penundaan pemilu?
Saya pikir kalau masyarakat di masa kini, khususnya masyarakat menengah ke bawah lah, boro-boro mikirin soal bagaimana penundaan pemilu. Mereka mikirin minyak goreng aja susah kan. Isu-isu di masyarakat. Bahkan mungkin ini bagian daripada apa ya, sudah mulai lunturnya kepercayaan masyarakat terhadap ya kondisi mungkin relatif lebih masa bodoh terhadap persoalan itu. Tapi kita dari JRDP dalam hal ini karena kita konsennya lebih kepada demokrasi dan pemilu, kami tetap bagaimana bisa berkomunikasi dengan masyarakat untuk bagaimana menciptakan iklim demokrasi yang lebih baik lah. Artinya nggak penting mau ditunda atau nggak ditunda? Ya justru dalam hal ini seperti disampaikan, masyarakat tidak berkehendak untuk penundaan itu. Masyarakat ya berdasarkan hasil survei tadi, itu kan kehendak masyarakat bahwa pemilu harus tetap dilaksanakan di 2024. 2024. Penundaan pemilu ini perpanjangan dari isu perpanjangan priorisasi jabatan presiden nggak sih? Ada korelasinya nggak? Bisa jadi mungkin, karena wacana ini muncul kan setelah adanya isu soal perpanjangan masa periodisasi itu ya. Kemudian tidak lama kemudian muncul isu ini. Nah lagi-lagi dalam hal ini juga Pak Presiden juga pernah berstatement bahwa dia akan selalu tunduk dan patuh pada konstitusi. Sebenarnya kalau melihat itu masih apa ya, dia masih abu-abu dan bersayap statement seperti itu. Karena kalau misalkan ada beberapa apa elemen-elemen tertentu yang menghendaki untuk apa perubahan tadi, amandemen tadi, berarti kan dia akan tetap patuh dan tunduk pada itu. Oke. Cak, bisa dikonfirmasi persoalan kepercayaan masyarakat pada parpol? Jadi gini ya, kepercayaan publik terhadap parpol itu memang tidak menggembirakan. Karena ya itu tadi, nggak ada angin, nggak ada hujan, tahu-tahu bikin wacana pemilu ditunda, ya kan? Nggak ada angin, nggak ada hujan, misalkan ada usulan yang aneh-aneh, ibu kota tahu-tahu dipindah, ya kan? Nggak ada angin, nggak ada hujan, tahu-tahu udah masyarakat udah kepingin jangan dilakukan, misalkan terkait dengan omnibus law, dilakukan. Yang terakhir yang dekat-dekat itu terkait dengan Permenaker nomor 2 tahun 2022 ya, yang JAT itu juga begitu. Jadi memang itu semua oleh masyarakat dianggap sebagai pekerjaan partai politik. Jadi ketika dianggap partai politik, ya kepercayaannya itu rendah. Tapi kita semua percaya pemirsa pada Cak Nawa yang selalu dekat dengan masyarakat. Setuju? Gimana ya, Cak? Lanjut Cak. Itu mah lebay ya, biasalah. Kalau yang suka saya nggak, tapi yang nggak suka saya mungkin kan nggak yang lain. Jadi oleh karena itu, misalkan saya yang kebetulan kader Partai Demokrat, Mas Ahaye itu selalu wanti-wanti, jalankan tugas Anda ya, tugas kalian dengan baik sebagai wakil daripada rakyat. Salah satu contoh misalkan, kalau reses misalkan, ya reseslah yang benar, temuin masyarakat, dengarkan, perjuangkan, kan gitu kan ya. Terus kemudian ketika ada bencana, misalkan kayak kemarin di mana, di Banten, sumur umur baru ada banjir. Saya nggak tahu apa benar karena FS ya dalam pembuatan bendungan Sindang-Hela itu kurang sempurna, sehingga ketika bendungan Sindang-Hela nggak mampu menampung curah hujan, kemampuannya cuma 9 juta kubik ya, tapi kemudian ada kurang lebih sekitar 11 juta kubik melimpah keluar. Apakah benar seperti itu kan kita juga nggak tahu, tapi itu kan muncul kan ya seperti itu. Kita langsung Mas Ketum
perintahkan jajarannya langsung Bu Ketua kita Bu Iti perintahkan teman-teman untuk lakukan gerakan. Itu lakukan gerakan dan di hari pertama banjir itu kita sudah ada di tengah masyarakat. Itu kan bagian kita dalam rangka agar masyarakat itu percaya bahwa partai politik itu ya tidak selalu ngeselin gitu kan ya. Iya. Ada juga yang nyenengin, yang menggembirakan, yang tulus memperjuangkan itu juga ada. Jadi ya seperti itulah. Iya. Ya. Contohnya saya, Cak. Saya sebagai sahabat Cak Nawa selalu ingin mendapat konfirmasi dari kebaikan sebuah partai. Nah, Bang Iing, kita kembali pada persoalan penundaan pemilu. Ya, Menurut saya, kira-kira mana yang bakal terprediksi? Tertundanya pemilu atau terlaksananya pemilu? terlaksananya pemilu Terlaksananya pemilu. dengan catatan presiden harus tegas. Presiden harus Harus diturunkan? tegas. Oh, harus tegas. Oh, salah dengar hostnya. Oke, closing itu statement. mungkin baca itu kali ya, apa tagar yang viral di di Twitter ya, turunkan apa itu nggak tahu. Closing Tapi statement. nggak boleh tuh Pak Iksan, ya. Enggak, salah denger ini Semua harus baca. konstitusional. Nggak boleh kita berpikir Oke. menurunkan presiden, menurunkan bupati wali kota sebelum masa jabatannya berakhir. Nggak boleh. Oke. Pikiran seperti itu. Semata-mata karena kesalahan mendengar. Closing statement. Jadi apa yang JRDP bisa sarankan kepada partai-partai politik yang ingin menunda pemilu? Kami dari JRDP tentu sudahlah kita hentikan saja obrolan-obrolan diskusi-diskusi wacana seperti ini, karena itu tadi secara etika politik juga ini sangat bertentangan, karena konstitusi kita sudah berjalan, kemudian juga mayoritas rakyat berkehendak akan tetap dilaksanakannya pemilu. Jadi siapapun yang terus memaksakan untuk penundaan pemilu, saya pikir itu adalah bukan negarawan sejati. Oke, Cak, untuk pemilu yang dideklarasi dengan jujur, adil, terbuka dan sebagainya, apa indikatornya sebagai closing statement? Jadi kalau saya kebetulan Muslim ya, dan partai saya itu partai nasionalis religius. Jadi semuanya itu berpulang kepada motivasi seseorang ketika berada di manapun, termasuk ketika berada di partai politik, ketika berada pada posisi ingin menjadi seorang pemimpin. Kalau motivasi atau niat diletakkan pada posisi yang betul, insya Allah dia akan menjadi orang yang betul. Ya. Tetapi apabila niatnya hanya sekedar ingin mendapatkan kekuasaan, biasanya setelah berkuasa lupa itu kan. Tapi kalau niatnya itu atau meletakkan kepemimpinan itu sebagian daripada tanggung jawab akan kehidupan, insya Allah dia tidak pernah berpikir ingin nambah jangankan 2 tahun, 1 hari masa kekuasaannya. Oke, Saya pikir itu. Cak. Pemirsa, perubahan membutuhkan integritas dan niat yang baik dari pemilu yang akan dilakukan. Jadi, di akhir segmen ketiga ini, silakan kemana-mana karena kami tidak akan kembali lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.